Bagaimana sebenarnya peta dukungan partai-partai politik di Jawa Barat? Nah, kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Ade Sudrajat, dan ya kemudian ini juga ada, ini langganan juga bagi kami, Ibu Lely Aryana. Saya menyebutnya lebih kepada analis komunikasi politik dari Universitas Bengkulu. Selamat pagi Bu Lely, selamat Pak Ade. Selamat pagi Mas Bayu. Ya Pak Ade. Kasih tahu dulu dong di belakang layarnya nih kalau boleh bagian-bagian yang boleh kami tahu. Kenapa sekarang, kenapa seperti buru-buru? Oke, Ridwan Kamil gitu. Sebetulnya kita tidak terburu-buru. Oh gitu? Kita hanya ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat Jawa Barat untuk menilai dan mengevaluasi track record calon kami ini. Apakah memiliki track record seperti apa baik di bidang pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi kedaerahannya selama dia menjabat sebagai wali kota Bandung. Tentu di luar wali kota Bandung apa track recordnya tentu ada juga. Jadi tentu Nasdem itu lebih kepada memberikan kalau ada nama yang segera diusung itu maksudnya adalah kepada publik. Ada masukan nggak begitu? Ya, terutama bukan yang baik-baik aja nih, yang jelek-jelek ada nggak? Yang jelek-jeleknya juga seperti apa? Oh. Apakah bisa diperbaiki nggak dalam kurun waktu ini? Ya, apakah nanti kita bisa menambahkan program-program yang lebih baik lagi nggak ke sana untuk Jawa Barat yang lebih luas? Karena kalau skala yang sekarang Pak Ridwan Kamil ini kan wali kota di kota Bandung. Tentu ada lebih mudah dari segala macam. Tentu Jawa Barat ini lebih kompleks permasalahannya, lebih besar lagi. Apakah bagi Nasdem, Pak Ade, hanya Ridwan Kamil yang kemudian diusung bersama-sama Nasdem kemarin, atau ada nama lain sebetulnya? Tentu ada nama lain dan tentu ada tim yang diusulkan ke pusat, dan tentu evaluasi di pusat pun melakukan berbagai kriteria mereka sampaikan. Sampai akhirnya mengerucut ke Ridwan Kamil. Oke, nah saya lebih ke dari sisi waktu dulu, saya ke Bu Lely. Kecepatan bagus, walaupun maksudnya sangat baik nih, supaya masyarakat bisa segera memberikan masukan. Bu Lely, langkah Nasdem. Ada kecenderungan Nasdem memang terbiasa untuk memulai seperti itu ya. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Tapi untuk pilihan lain di pilkada-pilkada yang lain, nampaknya Nasdem juga memulai hal yang sama. Jadi mereka sudah membuka pendaftaran calon bagi kepala daerah yang intinya. Harusnya ketua umumnya Pak JK lebih cepat lebih baik. Tapi kemudian Pak Surya Paloh. Slogannya ya, slogannya seperti itu. Ya, memang salah satu hal yang ingin dilihat, saya pikir memang betul yang disampaikan Bapak tadi, ingin melihat bahwa track record itu bisakah berjalan konstan nantinya, seperti itu. Kalau seandainya tidak, seperti yang terjadi di DKI Jakarta kan sebenarnya ada gemuruh politik ya. Tetapi itu bukan persoalan prinsip menurut Nasdem. Misal bukan soal korupsi, bukan soal amoral atau lain-lain dan sebagainya. Jadi ini juga yang ingin dilihat di Bandung, di Jawa Barat. Nah, seorang Ridwan Kamil, dengan tingkat popularitas yang demikian tinggi, 37%-an ya. Ini memungkinkan bahwa tipologi pemilih Jawa Barat yang juga dibagi-bagi ke Priangan, Pantura dan sebagainya ini bisa melihat bagaimana misalnya rekam jejak Ridwan Kamil ini ke depan. Kalau nanti di perjalanan harus putus, saya pikir Nasdem juga memungkinkan untuk itu. Tapi yang menarik bagi kita Mas Bayu, bahwa ada 3 soal yang kemudian digagas sehubungan dengan penetapan pencalonan itu kan. Yang pertama bahwa Ridwan Kamil tidak boleh masuk partai, termasuk Partai Nasdem. Lalu yang kedua bahwa dia tidak boleh harus menjaga gerbang Pancasila, Jawa Barat sebagai gerbang Pancasila. Lalu yang ketiga apa itu Pak? Yang ketiga adalah mengakselerasi percepatan pembangunan Jawa Barat. Pembangunan Jawa Barat. Jadi semua itu sebenarnya standar umum. Ini 3 hal yang di menjadi dalam kriteria dalam kriteria atau persyaratan sudah disepakati. Kesepakatan antara Ridwan Kamil dengan Partai Nasdem, ketiga pokok ini yang harus. Tapi saya pikir bukan, yang satunya tadi adalah mendukung pencalonan Pak Jokowi ke presiden ke depan. Itu ada juga. Ada juga yang ketiga. Dalam akselerasi itu adalah. Jadi kalau seandainya nanti pertama tadi ada untuk tidak menjaga kesepakatan dengan partai lain yang mungkin lebih dulu merasa memiliki Ridwan Kamil, meskipun Ridwan Kamil menyatakan beliau tidak berpartai, tetapi kita tidak lupa bahwa Ridwan Kamil menjadi wali kota karena PKS dan Gerindra misalnya. Ini menjadi soal menurut saya ketika perdebatan nanti di ujungnya apakah Ridwan Kamil
akan mendukung Pak Jokowi dicalonkan kembali menjadi presiden. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya luar biasa ketika Pak Ridwan Kamil menyetujui. Nah, ada apa di balik itu kita tanya sama Nasdem. Saya langsung tanya, Pak. Ya itu kan bagian dari komitmen. Saya bilang komitmen ini sebagai suatu pemimpin, kalau memegang teguh komitmen tentu dia akan jalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga yang kita harapkan adalah bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi ini ke depan tentu bisa berlanjut di pilkada pemilu 2019. Kami sedikit mengerti bahwa Nasdem menginginkan keberpihakan siapapun yang didukung Nasdem kepada Pak Jokowi karena Nasdem memang mendukung Pak Jokowi dari awal. Tapi apakah ini sama sekali, kalau boleh tahu, diterima tanpa keberatan sama sekali oleh Kang Emil atau Ridwan Kamil? Penasaran ya? Penasaran. Ya tentu dengan adanya kesepakatan artinya beliau menerima ya. Artinya menerima itu siap untuk melaksanakan tugas itu. Namun demikian barangkali kita kan bukan hanya untuk pilkada 2018. Kita juga melakukan lebih awal untuk calon legislatif yang masih 2019 itu sudah dibuka sejak bulan kemarin. Artinya siapapun putra-putra terbaik Jawa Barat, baik untuk tingkat DPRD Kabupaten Kota ataupun tingkat DPRD Provinsi, bahkan untuk DPR RI sekalipun. Membuka peluang artinya siapapun. Sedikit Pak, kita tangkap yang itu ya Pak Ade. Tapi sedikit nih masalah kesetujuannya Ridwan Kamil terhadap Jokowi, ini ketersinggungannya, kalau saya ingin sedikit menyambung Ibu Leli, sementara Gerindra ini jauh-jauh hari sudah mengusung nama Prabowo Subianto bahkan di Pilkada Jakarta. Nah ini yang mungkin kemudian membuat tampaknya nih Gerindra sih tidak akan mendukung lagi Pak Ridwan Kamil kalau sudah ada kesepakatan semacam ini. Nah hal-hal semacam ini it's okay Pak, walaupun saya tahu Nasdem sangat cair dengan partai-partai lain untuk... Ya tentu kita... Semua partai kan ingin menang Pak ketika ada... Dan Nasdem juga cuma 5% ya. Betul, Nasdem cuma 5%. 5 kursi ya tentu kita juga menghendaki, karena kan kita diperintahkan oleh DPP untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain dan kita tentu berkomunikasi. Tidak terlepas bagaimanapun juga kita berkomunikasi dengan siapa saja di Jawa Barat ini, termasuk Gerindra dan PKS. Karena kita membuka sekali, kita open mind, tidak pernah membatasi diri kita untuk dengan siapa kita berunding. Walaupun dengan begitu tampaknya nggak cocok nih Pak sama Gerindra kalau kita melihatnya begitu kan. Karena kan di sini dinamis, Gerindra pun masih dinamis kan, belum itu masih lihat ke depan, sosok ke depan seperti apa. Karena kan perjalanan juga tentu masih jauh dan yang menyebabkan Gerindra tidak mengambil keputusan barangkali dia juga harus berkonsultasi dulu dengan pusat bagaimana ke depan. Bu Leli setuju bahwa mungkin Pilkada Jawa Barat 2018 berbeda dengan setahun kemudian nih ada bisa saja Gerindra dengan Nasdem tidak bersama di sini tetapi kemudian akan bersama-sama di 2019. Iya, bisa jadi. Kalau kita menelisik ke belakang misalnya Mas Bayu juga dulu ketika Aher ingin mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat. Yang kedua. Bahwa yang pertama dulu. Oh, yang pertama. Peta dukungan yang pertama itu lebih berpihak kepada Dede Yusuf sebenarnya. Karena tingkat elektabilitasnya tidak lebih besar daripada popularitas yang dimiliki Dede Yusuf. Demokrat waktu itu. Iya. Lalu yang kedua ketika Aher mencalonkan kembali juga ternyata beberapa pemilih itu masih tetap menyatakan memilih Dede. Maksudnya Deddy Miswar sebenarnya gitu. Jadi ada kebingungan masyarakat terhadap figur-figur tertentu yang notabene tidak lebih populer di Jawa Barat. Nah, menurut saya Ridwan Kamil ini adalah sosok yang cukup populer. Jadi meskipun bukan hanya di kota Bandung ya, tapi tentu se-Jawa Barat dia cukup populer. Tapi ingat juga bahwa nama-nama lain populer di Jawa Barat, ada Deddy Mulyadi gitu kan. Deddy Miswar sendiri, bahkan istri Deddy Yusuf akan maju kembali. Ini adalah persaingan yang menurut saya sangat ketat, sehingga memang mungkin inilah Nasdem mencuri momentum menurut saya, sehingga mengambil dulu figur yang nampak lebih populer dibanding yang lain. Tetapi kemudian itu akan terukur dengan proses waktu yang akan berjalan, partai-partai lain termasuk demikian. Jadi mereka akan melihat bagaimana perkembangan
popularitasnya Ridwan Kamil, termasuk elektabilitas yang akan bisa dia dapatkan setelah ini. Nah, kalau Ridwan Kamil mau menang, kalau Nasdem mau menang, kita akan lihat peta-petanya kemana lagi nih. Saya juga pengen tahu analisa dari Nasdem sendiri, Pak Ade, dan juga Ibu Leli, partai mana yang kemudian paling cocok, paling strategis untuk menyusun koalisi di partai politik. Kita dengarkan ini setelah jeda, tetap bersama kami.